Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Nusantara Mandiri Ibu Dian Lestari SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Nusantara Mandiri Ibu Siti Alfiah SAP. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Kesehatan Tunas Bangsa sekaligus Ketua Yayasan Weni Wibawa Bapak Haji Chandra Wibawa Eskom MM, serta yang saya banggakan anak-anakku peserta MPLS tahun 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan MPLS tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun pelaksanaan MPLS kali ini dilaksanakan dengan cara berbeda, yaitu dengan cara daring atau mode dalam jaringan, dikarenakan negara kita sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Sari Utami, biasa dipanggil Ibu Uut. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai budaya literasi. Apa itu literasi? Pengertian literasi. Literasi secara harfiah atau etimologi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca seseorang. Sedangkan literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang sedang belajar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan belajar dan keterampilan individu dalam berbahasa, yaitu meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kondisi literasi di Indonesia? Menurut data UNESCO pada tahun 2012, di Indonesia menunjukkan indeks tingkat membaca penduduk Indonesia hanya 0,001, yang artinya dari 1000 penduduk hanya ada 1 orang yang mau membaca buku. Istilahnya, pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia ada 248 juta jiwa. Sedangkan yang melakukan literasi membaca itu hanya 248.000. Sedangkan pada tahun 2014 hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia hanya membaca 27 halaman buku dalam 1 tahun. Kemudian dari hasil penelitian di tahun 2016 menyatakan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia berada di urutan ke-64 dari 65 negara. Itu artinya negara Indonesia berada di urutan kedua dari bawah. Oleh karena itu, diharapkan peserta MPLS tahun 2020-2021 harus melek membaca
melek menghitung. Jangan mau kalah sama negara berkembang lainnya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan budaya literasi di sini adalah mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta mendengarkan. Yang berikutnya adalah manfaat literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kerja otak. Yang ketiga, menambah wawasan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Selanjutnya, jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi baca tulis. Ini dasar sekali ya. Mudah-mudahan di sini semuanya bisa menulis dan membaca. Kemudian literasi berikutnya adalah literasi numerasi, yaitu pengetahuan kecakapan dalam hal angka. Misalnya analisis informasi dalam bentuk grafik maupun tabel. Jenis literasi yang berikutnya adalah literasi sains atau ilmu pengetahuan atau kecakapan ilmiah. Kemudian informasi. Yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Alhamdulillah di sekolah yang kita banggakan di sini, budaya literasi sudah dijalankan semenjak kurikulum 2006. Sekarang kurikulum 2013 itu pun budaya literasi masih tetap dijalankan di sekolah ini. Contohnya, ada jadwal kunjungan ke perpustakaan, di mana siswa di situ bisa pinjam buku, bisa membaca, bisa menghitung, bisa cari wawasan dengan cara mengunjungi perpustakaan sesuai dengan jadwal masing-masing. Contoh yang berikutnya yaitu membaca buku sebelum KBM. Kemudian contoh yang bisa kita terapkan sehari-hari di sini yaitu budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang terakhir contohnya yaitu budaya membuat dinding motivasi. Biasanya di kelas ataupun di mading. Demikian materi MPLS kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPLS 2020, pelajar aktif, nasionalis, energik, dan takwa. Semangat!